Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di langit jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Muara kehidupan yang tak terelakkan. Saudaraku, pernahkah kita duduk di tepi sungai, memperhatikan air yang terus mengalir tanpa henti? Ia tenang, kadang deras, kadang berkelok, tapi satu hal yang pasti, ia tak pernah diam. Seperti itulah hidup kita, terus berjalan menuju satu tujuan yang telah Allah tetapkan. Setiap kita adalah aliran yang Allah bentuk dengan rupa yang berbeda. Ada yang lahir dalam kelapangan, ada yang tumbuh dalam kepedihan. Tapi sebagaimana sungai-sungai kecil yang mengalir menuju laut, hidup kita pun akan berakhir di satu titik, kematian. Tak peduli seberapa banyak harta kita, seberapa tinggi pangkat kita, atau seberapa jauh kita mengembara, semuanya akan bermuara pada ajal. Tak ada satupun makhluk yang mampu lari dari kepastian itu. Takdir telah menetapkan, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat persinggahan. Kita hanya singgah sejenak untuk mengambil bekal, lalu perjalanan akan berlanjut menuju alam lain yang jauh lebih panjang dan menentukan. Maka, sudahkah kita mengemas bekal itu dengan cukup? Hidup bukan tentang seberapa lama kita hidup, tapi tentang seberapa berarti hidup itu di hadapan Allah. Kita bisa sibuk mengejar dunia, tapi lupa bahwa dunia ini bukan tujuan. Kita ini sedang menuju rumah abadi yang sesungguhnya. Dalam perjalanan hidup ini banyak yang tersesat. Ada yang berhenti di tengah jalan. Ada pula yang memilih jalur yang salah. Namun Allah Maha Penyayang, Ia beri kita petunjuk agar kita tidak berakhir di muara yang salah. Kemanapun langkahmu, sebanyak apapun kesalahanmu, sejauh apapun kamu menjauh, selalu ada jalan kembali. Karena muara Allah itu luas, Ia menerima setiap hamba yang kembali dengan hati yang penuh penyesalan dan tekad untuk berubah. Sungguh, kita ini hanya penumpang waktu. Detik demi detik mengantarkan kita ke titik akhir, dan saat itu datang tidak ada yang lebih penting selain apakah kita siap, apakah kita datang membawa amal, atau hanya datang dengan penyesalan. Betapa banyak orang yang hidup seperti tidak akan mati. Mereka menumpuk dunia, memusuhi saudara, melalaikan ibadah. Padahal hidup ini seperti sungai yang bisa kering sewaktu-waktu. Kita tidak pernah tahu kapan ujung itu datang. Maka marilah kita berhenti sejenak, menepi dari kesibukan dunia dan merenungi. Kemana arah hidup ini berjalan? Apakah sungai kehidupan kita mengalir ke arah kebaikan? Ataukah malah tersesat ke muara kehinaan? Karena akhir itu pasti dan hanya amal yang akan berbicara. Muara-muara kecil dalam kehidupan. Pernahkah kita melihat sungai-sungai kecil yang saling berkelok, mengalir melewati bebatuan, sawah, hutan, bahkan kota? Lalu pada akhirnya mereka semua akan bermuara di satu tempat yang sama, lautan. Begitulah Allah mengajarkan kehidupan kepada manusia. Setiap kita adalah seperti muara kecil, berjalan di aliran hidup yang unik, namun punya akhir yang serupa, kematian. Kita terlahir di tempat yang berbeda, tumbuh dalam lingkungan yang berbeda, mengalami ujian yang tidak sama, namun semua itu adalah bagian dari aliran yang ditentukan Allah. Ada yang alirannya tenang, ada yang deras penuh tantangan, tapi satu hal yang pasti, semua akan bertemu di satu titik ujung. Muara itu adalah takdir yang tidak bisa dihindari. Kematian bukan hanya kepastian, tetapi juga pintu menuju kehidupan yang sebenarnya. Dunia hanyalah sungai tempat kita mengalir sebentar. Jangan tertipu dengan alirannya, karena ia hanya tempat persinggahan, bukan tujuan akhir. Betapa indahnya perumpamaan ini jika kita resapi dengan hati yang jernih. Kita menyadari bahwa apapun pencapaian kita,
seberapapun keras kita berjuang di dunia ini, semua akan menuju kepada satu pertemuan dengan Sang Pencipta. Ketika kita sibuk dengan dunia, kita lupa bahwa sungai ini bukan tempat tinggal. Kita membangun rumah permanen di tepi sungai yang bisa meluap kapan saja. Padahal rumah sebenarnya bukan di sini, tapi di seberang lautan kehidupan akhirat. Hidup tidak selalu berjalan lurus. Terkadang kita dibelokkan oleh takdir, dialihkan oleh pilihan, atau bahkan dihadang oleh batu-batu ujian. Tapi muara tidak berubah. Sebanyak apapun rintangannya, air tetap akan mencari jalannya menuju akhir. Allah berikan kita kebebasan memilih aliran mana yang kita tempuh. Apakah sungai yang jernih dan menyejukkan, atau sungai keruh yang menyesatkan. Tapi apapun jalurnya, semua akan berakhir di hadapannya. Pilihannya bukan apakah kita akan bertemu dengan Allah, tetapi bagaimana keadaan kita saat bertemu dengannya. Dunia ini terlalu singkat untuk kita sibuk bersaing, marah, iri, dan berbuat zalim. Karena pada akhirnya, semua akan dilebur oleh kematian. Tak ada yang bisa membawa kebanggaan dunia ke liang kubur. Hanya amal yang akan menemani kita menyeberang dari sungai ke lautan akhirat. Maka tenanglah dalam menjalani hidup. Tak perlu risau dengan kecepatan orang lain, karena aliran air tidak perlu bersaing untuk sampai ke laut. Semua akan tiba pada waktunya. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga kejernihan air kita, agar tak tercemar oleh dosa dan kelalaian. Muara-muara kecil ini akan terus mengalir, sebagaimana waktu yang terus berjalan. Maka jangan buang waktu untuk hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah. Sebab ketika muara itu berakhir, penyesalan tak akan mampu membalikkan aliran air yang telah berlalu. Jalan kehidupan yang terbelok. Tidak semua manusia berjalan dalam satu garis lurus. Ada yang lahir dalam keluarga yang beriman, tumbuh dalam suasana Islami. Ada pula yang lahir di lingkungan penuh maksiat dan kejahilan. Tetapi, kemanapun mereka bermula, semua tetap berjalan menuju muara yang sama. Ada manusia yang di pertengahan hidupnya tersesat, keluar dari jalur kebaikan, dan mengikuti arus dunia yang menipu. Tapi sebagaimana air mencari celah, manusia yang ingin kembali kepada Allah akan selalu diberi jalan. Allah tidak pernah menutup muara taubat selama ruh belum sampai di tenggorokan. Jalan hidup memang tidak selalu mudah. Ada belokan yang membuat kita jatuh. Ada tikungan tajam yang melukai. Tapi bukan luka yang Allah lihat, melainkan bagaimana kita bangkit dan tetap berusaha mendekat kepadanya, meski tertatih. Bahkan para nabi pun diberi jalan hidup yang penuh rintangan. Nabi Yusuf dibuang ke sumur, dijual, difitnah, dipenjara. Semua itu adalah aliran sungai yang membentuk hati beliau menjadi kuat dan penuh keyakinan kepada Allah. Maka jika hidupmu terbelok, jangan merasa bahwa kamu telah tersesat selama-lamanya. Selama aliran airmu masih mengalir ke arah yang benar, Allah akan menuntunmu. Jangan malu untuk kembali lurus setelah lama berbelok. Kita ini bukan orang suci. Kita adalah muara yang masih mengalir, dan air tidak selalu jernih. Tapi selama ada usaha untuk menjernihkan kembali, maka Allah akan menyambut dengan rahmat-Nya. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki arah hidup. Jangan iri kepada sungai orang lain yang tampak tenang. Kita tidak tahu rintangan apa yang mereka lewati sebelumnya. Fokuslah kepada aliranmu sendiri. Perbaiki alurmu dan jaga agar air kehidupanmu tetap bersih dari ria, dengki, dan kemaksiatan. Kita tidak bisa mengendalikan semua cabang jalan kehidupan, tapi kita bisa memilih bagaimana menyikapinya. Apakah dengan sabar dan syukur, atau dengan keluh kesah dan kufur nikmat? Pilihan itu akan menentukan kejernihan air amal kita. Jalan berliku adalah bagian dari perjalanan. Allah tidak menuntut kita tiba tercepat, tapi tiba dengan selamat dan membawa bekal terbaik. Bukankah Allah telah berfirman bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa? Maka belokan dalam hidup jangan dijadikan alasan untuk menyerah. Karena siapapun yang bertekad kembali ke jalan Allah,
pasti akan dituntunnya seberat apapun beban yang kita bawa. Karena lautan Allah itu luas dan rahmatnya lebih luas dari seluruh sungai di dunia ini. Kehidupan yang tak kekal. Hidup ini memang sementara. Banyak yang kita anggap penting, banyak yang kita kejar dengan sepenuh hati, tapi pada akhirnya semuanya akan ditinggalkan. Apakah itu harta, jabatan, atau bahkan kedudukan di mata manusia, semuanya akan lenyap bersama berlalunya waktu. Sebagaimana air sungai yang terus mengalir dan tidak pernah kembali, waktu juga akan terus berjalan tanpa bisa kita hentikan. Kematian adalah ujung dari perjalanan ini, tempat di mana segala yang fana ini akan meninggalkan kita. Tidak ada yang abadi di dunia ini, yang ada hanya ketidakabadian. Namun betapa seringnya kita terjebak dalam mengejar dunia. Kita berlomba-lomba mencari kebahagiaan dalam hal-hal yang bersifat sementara. Seakan lupa bahwa kebahagiaan sejati hanya akan ditemukan ketika kita kembali kepada Allah, tempat kita berasal, dan akan kembali. Kematian adalah satu hal yang pasti dalam hidup kita. Banyak yang berusaha menangguhkan pembicaraan tentang kematian, tetapi faktanya kematian itu akan datang tanpa memberi tanda. Sama seperti aliran air sungai yang tidak bisa diprediksi kapan ia akan berakhir. Bahkan nabi-nabi yang paling dicintai Allah pun tidak terhindar dari kematian. Mereka adalah contoh bagi kita bahwa meski hidup penuh dengan kebaikan dan takwa, pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah. Kematian adalah jalan yang harus kita tempuh untuk menuju kehidupan yang kekal. Tidak ada satu pun yang dapat kita bawa dari dunia ini selain amal soleh. Harta, anak, dan segala yang kita miliki akan ditinggalkan. Oleh karena itu, mari kita perhatikan apa yang kita lakukan di dunia ini. Apa yang kita tanamkan sekarang, itulah yang akan kita petik nanti. Dunia hanyalah sebuah tempat persinggahan. Kita harus menyadari bahwa hidup ini sementara, bahkan lebih singkat dari yang kita kira. Waktu yang kita miliki di dunia ini sangatlah terbatas, dan bagaimana kita mengisinya adalah keputusan kita. Allah telah memberi kita kesempatan untuk berbuat baik, untuk mendekatkan diri kepadanya. Jika kita memahami bahwa dunia ini sementara, kita akan lebih fokus pada amal jariah yang akan mendatangkan pahala meski kita sudah meninggalkan dunia ini. Tak perlu takut akan kematian, karena itu adalah bagian dari takdir Allah. Yang lebih penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri menyambutnya. Apakah kita telah cukup berbekal dengan amal ibadah yang diterima oleh Allah? Hanya amal yang bisa menolong kita di hadapannya. Hidup ini harusnya menjadi sarana bagi kita untuk beribadah dan berbuat baik, bukan untuk terus mencari kebahagiaan dunia yang tak kekal. Mari gunakan waktu yang ada untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar saat kematian datang, kita siap menghadapinya dengan hati yang tenang dan penuh keyakinan. Kematian adalah pertemuan. Kematian bukanlah akhir dari segalanya. Ia adalah sebuah pertemuan, sebuah peralihan dari kehidupan dunia yang sementara menuju kehidupan akhirat yang kekal. Sebagaimana air sungai yang mengalir menuju laut, kehidupan kita juga mengarah pada tujuan yang pasti, pertemuan dengan Allah. Banyak yang menganggap kematian sebagai suatu yang menakutkan, namun bagi orang beriman, kematian adalah jalan untuk bertemu dengan Sang Pencipta. Itu adalah saat kita melepaskan segala beban dunia dan kembali ke pangkuannya untuk mempertanggungjawabkan segala amal yang telah kita lakukan. Betapa indahnya jika kita memandang kematian bukan sebagai akhir, tetapi sebagai suatu bentuk keabadian yang menanti di hadapan kita. Sebagaimana lautan yang luas, begitu pula kehidupan akhirat, tempat di mana kita akan merasakan kenikmatan atau kesengsaraan yang tak terbayangkan. Setiap orang yang meninggal akan menemukan takdirnya masing-masing. Bagi orang yang beriman, kematian adalah pertemuan dengan rahmat Allah. Bagi yang lalai, kematian akan menjadi hari yang penuh penyesalan, karena waktu yang telah berlalu tidak bisa diulang kembali. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa setiap yang bernyawa
pasti akan merasakan mati. Namun kematian bagi orang beriman adalah kebahagiaan, karena itu berarti kita akan bertemu dengan Allah dan mendapatkan balasan yang setimpal dengan amal kita di dunia. Kematian adalah suatu yang pasti, tak ada yang bisa menghindar darinya. Namun pertemuan itu bukanlah hal yang perlu ditakuti, melainkan disambut dengan kesiapan. Kematian adalah kesempatan untuk menunjukkan kualitas iman kita, apakah kita benar-benar siap untuk menghadap Allah. Maka jangan takut akan kematian. Jangan bersedih jika orang yang kita cintai pergi. Karena bagi mereka yang beriman, kematian hanyalah sebuah peralihan menuju kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang kekal di sisi Allah. Menghadapi kematian dengan hati yang ikhlas adalah tanda kedewasaan iman. Seringkali kita lupa bahwa setiap detik yang berlalu semakin mendekatkan kita kepada kematian. Oleh karena itu, setiap waktu harus dimanfaatkan untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Kehidupan ini hanyalah ujian, dan kematian adalah akhir dari ujian tersebut. Allah akan memberi kita balasan yang setimpal dengan amal yang kita lakukan. Semoga setiap amal kita diterima olehnya, dan saat kematian datang, kita bisa menghadapnya dengan hati yang penuh harapan dan kebahagiaan. Mari kita isi hidup ini dengan amal yang akan menuntun kita menuju pertemuan yang indah dengan Allah. Kematian adalah jalan yang akan membawa kita kepadanya, dan hanya amal yang akan menemani kita saat perjalanan itu dimulai. Menyadari takdir kehidupan. Takdir kehidupan kita telah ditentukan oleh Allah. Semua yang terjadi, baik maupun buruk, adalah bagian dari rencananya yang lebih besar. Seperti air sungai yang mengalir ke muara, kehidupan kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah, meskipun kita tidak selalu memahami setiap alur yang dilalui. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Segala yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari takdir Allah. Kita mungkin merasa tidak adil dengan beberapa peristiwa, tetapi jika kita melihatnya dengan hati yang terbuka, kita akan menyadari bahwa setiap kejadian ada hikmahnya. Allah tidak akan memberi ujian di luar kemampuan kita. Setiap tantangan dan cobaan yang kita hadapi adalah bagian dari perjalanan hidup kita yang akan mengarahkan kita pada tujuan akhir. Kematian yang akan membawa kita menuju kehidupan yang abadi di sisinya. Begitu pula dengan takdir kematian. Kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan menghadapinya, namun itu adalah bagian dari takdir yang telah Allah tentukan. Kematian akan datang pada waktunya, dan kita harus siap dengan segala amal yang telah kita kumpulkan selama hidup. Manusia seringkali berusaha mengubah takdirnya, namun takdir adalah ketetapan Allah yang tidak bisa diubah. Apa yang bisa kita ubah adalah bagaimana kita menghadapi takdir tersebut. Apakah dengan sabar, syukur, dan tawakal kepada Allah, atau dengan keluh kesah dan penyesalan? Takdir Allah adalah hal yang harus kita terima dengan lapang dada. Seperti air yang mengalir, kita tidak bisa mengubah arah alirannya. Namun, kita bisa memilih bagaimana kita menghadapi perjalanan tersebut, dengan ikhlas atau dengan penolakan. Ketika kita menerima takdir dengan penuh keyakinan, hidup kita akan lebih tenang. Kita tidak akan terombang-ambing oleh peristiwa-peristiwa yang datang, karena kita tahu bahwa semua itu adalah bagian dari rencana Allah yang Maha Kuasa. Kehidupan ini bukan untuk dihindari atau diprotes, tetapi untuk diterima dengan penuh kesabaran. Allah memberikan takdir kepada kita bukan untuk menyakiti, tetapi untuk menguatkan. Semua yang terjadi pada kita adalah untuk kebaikan kita di dunia dan akhirat. Takdir kematian juga demikian. Kita tidak bisa menundanya, tapi kita bisa mempersiapkan diri untuknya dengan amal baik dan takwa. Takdir Allah itu selalu mengarah kepada kebaikan bagi orang yang beriman. Dengan menerima takdir, kita akan lebih siap menghadapi hidup ini. Kematian akan datang pada waktunya, dan kita harus siap menghadapinya dengan hati yang lapang dan penuh harapan. Jangan lupa tujuan akhir. Kita sering begitu larut dalam kehidupan dunia,
sampai lupa bahwa semuanya hanyalah perjalanan menuju satu titik, akhir. Kesibukan mengejar harta, kedudukan, dan pujian manusia membuat hati kita semakin berat untuk merenung bahwa semua ini akan ditinggalkan. Setiap hari kita bangun untuk mengejar target dunia, tetapi lupa menyisihkan waktu untuk menyiapkan bekal pulang. Padahal, tak ada satu pun dari apa yang kita kejar itu akan menyelamatkan kita di hadapan Allah jika tidak disertai amal dan niat yang benar. Dunia hanyalah kendaraan, bukan tujuan. Tapi banyak manusia yang menjadikan dunia sebagai rumah permanennya. Mereka sibuk menghias dunia dan melupakan perjalanan akhir. Mereka takut kehilangan dunia, tapi tak takut kehilangan akhirat. Padahal Rasulullah telah mengingatkan bahwa orang yang paling cerdas adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya untuk menghadapi kehidupan setelah mati, bukan mereka yang paling kaya atau paling berpengaruh. Hidup ini seperti perjalanan dalam satu perahu menuju lautan. Jika kita hanya sibuk mengatur posisi duduk agar nyaman tapi tak peduli kemana arah perahu itu berjalan, maka kita sedang menyiapkan diri untuk tenggelam. Allah tidak menciptakan kita tanpa tujuan. Dalam Al-Quran Allah menegaskan bahwa tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Maka jika hidup kita jauh dari ibadah, kita sedang jauh dari tujuan utama kehidupan. Tujuan kita bukan hanya untuk menjalani hidup, tapi untuk memastikan bahwa hidup ini bernilai di hadapan Allah. Maka jadikan setiap langkah kita, setiap pekerjaan kita, dan setiap keputusan kita sebagai bagian dari ibadah. Dunia ini sementara, dan kita tidak akan bisa membawa apapun darinya kecuali amal yang ikhlas. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan hidup ini untuk hal-hal yang tidak akan menolong kita di akhirat. Tujuan hidup bukan untuk hidup senyaman mungkin, tapi untuk mati dalam keadaan paling layak. Karena kematian adalah pintu pertama menuju kehidupan yang kekal. Di sana, semua yang kita lakukan di dunia akan diperlihatkan dan dihisab. Maka ingatlah selalu kemana arah hidup ini berjalan. Jangan biarkan dunia membutakan kita dari tujuan utama. Kembalikan niat, luruskan langkah, dan bawa bekal sebanyak mungkin sebelum perahu kita sampai ke ujung muara. Bekal sebelum tiba di muara. Setiap perjalanan butuh bekal, dan perjalanan hidup manusia yang paling panjang dan menentukan adalah perjalanan dari dunia ke akhirat. Bekalnya bukan emas, bukan properti, bukan jabatan. Bekalnya adalah amal syaleh yang diterima oleh Allah. Orang yang bijak akan menyadari bahwa semakin hari, dirinya semakin dekat dengan ujung perjalanan. Maka dia akan sibuk memperbanyak amal, menjaga hati dari penyakit, serta menjauhi dosa walaupun kecil, karena dia tahu semua akan dihitung. Dalam hadits, Rasulullah mengajarkan bahwa jika seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputus semua amalnya kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak syalih yang mendoakannya. Maka tanamlah ketiganya dari sekarang. Setiap detik yang kita miliki adalah kesempatan untuk menambah bekal. Bahkan senyum, kata baik, dan niat yang lurus bisa menjadi amal jika dilakukan karena Allah. Maka jangan remehkan amal kecil, karena kita tidak tahu mana yang Allah terima. Jangan tunda kebaikan. Kita tidak tahu kapan perjalanan ini berakhir. Bisa jadi hari ini adalah hari terakhir kita bisa bersedekah, salat, meminta maaf, atau membaca Al-Quran. Kesempatan tidak selalu datang 2 kali. Perjalanan ini tak selalu mulus, maka jangan lupa bekal kesabaran. Ada luka, ada kecewa, ada ujian, dan semua itu hanya bisa dilewati jika kita meyakini bahwa semua akan berakhir dan akan diganti dengan yang lebih baik di sisi Allah. Jangan pula lupakan bekal taubat. Kita ini manusia, bukan malaikat. Pasti ada dosa dan kesalahan, tapi Allah Maha Pengampun. Jangan ragu untuk kembali, memperbaiki diri, dan meminta ampun, karena taubat yang tulus adalah sebaik-baik bekal sebelum mati.
Bekal lain yang tak kalah penting adalah keikhlasan. Amal sebanyak apapun jika tak ikhlas karena Allah akan sia-sia. Maka jaga hati dari riya, ujub dan sum'ah. Fokuskan semua hanya kepada Allah semata. Waktu adalah ladang amal. Gunakan sisa umur untuk memperbanyak tabungan akhirat. Jangan habiskan waktu hanya untuk dunia yang akan kita tinggalkan. Setiap menit bisa menjadi pahala atau bisa jadi penyesalan abadi. Maka kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Jangan tertipu dengan kenyamanan sementara. Ingatlah perjalanan ini akan berakhir dan hanya mereka yang membawa bekal terbaik yang akan sampai ke surganya. Saat semua menjadi saksi. Ketika aliran hidup berhenti, ketika ruh telah terpisah dari jasad, maka semua yang kita lakukan selama ini akan dibuka. Tak ada yang bisa disembunyikan. Mulut terkunci, tangan bicara, kaki bersaksi, dan catatan amal mulai dibuka. Setiap langkah kaki, setiap detik waktu, setiap ucapan semua akan bersaksi. Tak ada yang luput. Bahkan niat di dalam hati yang tersembunyi pun akan diperlihatkan. Hari itu, seluruh kehidupan kita menjadi bukti atas siapa kita sebenarnya. Al-Quran menggambarkan hari itu dengan jelas. Hari di mana manusia akan lari dari saudaranya, dari ibu dan ayahnya, dari istri dan anak-anaknya. Semua sibuk dengan dirinya sendiri. Semua menunggu pengadilan Allah. Tidak ada pengacara, tidak ada negosiasi. Hanya amal yang akan menolong. Bahkan sahabat terdekat tidak bisa membela jika amal kita kosong. Maka siapa yang bisa menyelamatkan kita jika selama ini kita hidup tanpa persiapan? Buku catatan amal akan diberikan dan kita akan diperintahkan membaca sendiri. Sungguh menakutkan jika yang tertulis adalah dosa-dosa yang dulu kita anggap sepele. Dan sungguh bahagia jika yang terbaca adalah amal yang tulus dan tersembunyi. Lidah bisa berbohong, tapi amal tidak. Diri kita sendiri akan menjadi saksi. Tak ada lagi alasan, tak ada lagi dalih. Hari itu hanya dua kemungkinan, mendapatkan rahmat atau kemurkaan Allah. Maka dari sekarang, buatlah amal kita bersaksi baik. Jangan biarkan tangan kita mencatat maksiat, mata mencatat dosa, dan langkah kaki menuju tempat yang Allah benci. Karena semua itu akan bersaksi tanpa kita bisa menyangkalnya. Bahkan detak jantung, hembusan napas, dan setiap helaian waktu akan menjadi saksi. Maka penuhilah setiap detik dengan zikir, amal, dan istighfar. Setiap detik yang kita abaikan akan menjadi potongan film kehidupan kita di akhirat nanti. Jangan tunggu tua untuk taubat. Jangan tunggu waktu luang untuk ibadah. Karena kematian tidak mengenal usia dan pengadilan akhirat tidak mengenal penundaan. Bersaksilah dengan amal sebelum amal bersaksi tentang kita. Dan saat semuanya bersaksi, semoga kita termasuk orang-orang yang wajahnya bercahaya, yang catatan amalnya diterima dengan tangan kanan, dan yang disambut dengan kalimat yang lembut dari Allah. Masuklah ke dalam surgaku, karena aku ridha padamu. Saat dunia tidak lagi berguna. Dunia yang dulu kita kejar akan menjadi abu. Harta yang kita banggakan, rumah yang kita bangun, jabatan yang kita perjuangkan, semuanya akan menjadi sia-sia saat malaikat maut datang. Tak satu pun yang kita miliki bisa dibawa. Bahkan keluarga yang paling mencintai kita pun akan melepaskan kita saat tanah menjadi tempat peristirahatan. Mereka hanya bisa menemani sampai liang kubur, lalu kembali ke kehidupan masing-masing. Yang tersisa hanyalah kita dan amal kita. Dunia yang kita bela mati-matian ternyata tak pernah bisa menyelamatkan kita. Banyak manusia yang menjual akhirat demi dunia, padahal dunia ini hanyalah fata morgana. Ia menjanjikan kebahagiaan tapi seringkali menyisakan kehampaan. Rasulullah bersabda bahwa dunia ini seperti bangkai yang diperebutkan oleh anjing. Nilainya begitu rendah jika dibandingkan akhirat. Namun, banyak dari kita yang tetap tertipu dan tak sadar sedang menyiapkan penyesalan. Di kubur nanti semua topeng akan terlepas. Tidak ada yang peduli seberapa terkenal atau miskinnya kita di dunia. Semua akan diukur dari amal. Apakah kita orang yang bertakwa atau orang yang lalai?
Dunia hanyalah tempat ujian. Kita diberi rezeki, diberi waktu, diberi kemampuan. Semua untuk melihat apakah kita bersyukur atau kufur. Dan hasil ujian itu akan ditentukan saat ruh telah meninggalkan jasad. Maka jangan terlalu mencintai dunia. Gunakan dunia sebagai jembatan menuju akhirat. Jika Allah titipkan harta, jadikan ia alat untuk bersedekah. Jika Allah titipkan ilmu, jadikan ia alat untuk berdakwah. Dunia akan ditinggalkan, tapi amal akan dibawa. Maka jadilah orang yang cerdas, tinggalkan dunia dengan amal yang mampu menerangi kubur dan memberatkan timbangan kebaikan di akhirat. Jangan menyesal saat semua sudah terlambat. Hari ini masih ada waktu. Waktu untuk memperbaiki. Waktu untuk kembali. Waktu untuk mencintai Allah lebih dari dunia. Karena pada akhirnya semua akan ditinggal. Dunia hanya sebentar, dan yang kekal adalah apa yang kita bawa menghadap Allah. Bawalah iman, bawalah amal, bawalah harapan agar Allah ridha menyambut kita. Lautan akhirat yang menanti. Ketika semua muara bertemu, kita pun sampai di ujung perjalanan. Lautan akhirat. Lautan itu luas tak bertepi, abadi, dan tak akan pernah kering. Ada yang tenggelam di dalam azab, dan ada yang berenang dalam kenikmatan surga. Surga adalah tempat kembalinya orang-orang yang menjaga alirannya tetap bersih. Mereka yang sabar dalam kesulitan, ikhlas dalam kebaikan, dan taat dalam ketaatan. Mereka itulah yang akan masuk lautan kenikmatan yang tak pernah berakhir. Sebaliknya, neraka adalah tempat bagi mereka yang mengotori aliran hidupnya dengan dosa, maksiat, dan kesombongan. Mereka yang menjadikan dunia sebagai Tuhan dan menolak peringatan dari Allah. Di sanalah mereka akan terhempas. Allah telah memberi peringatan, utusan, kitab, dan waktu. Maka tak ada alasan. Setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak akan berguna lagi keluarga, teman, atau kekuasaan jika kita tidak membawa iman. Namun kasih sayang Allah lebih luas dari lautan. Bagi siapapun yang menyesal dan kembali, pintunya selalu terbuka. Bahkan dosa sebesar gunung bisa diampuni jika kita benar-benar bertaubat. Maka sebelum sampai di lautan akhirat, siapkan kapal yang kokoh, iman yang kuat, amal yang ikhlas, hati yang bersih, dan taubat yang tulus. Jangan berlayar tanpa arah. Jangan abaikan kompas, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Surga bukan milik mereka yang sempurna, tapi milik mereka yang terus berjuang. Maka jangan menyerah. Jika aliran hidupmu pernah keruh, jernihkan kembali. Jika pernah tersesat, cari jalan pulang. Allah akan menuntunmu. Kita sedang mengalir ke arah yang pasti. Kita tidak bisa berhenti, tapi kita bisa memilih bagaimana kita akan sampai. Apakah dalam keadaan ridha dan diridai, atau dalam keadaan hina dan penuh penyesalan. Semoga ketika kita tiba di lautan akhirat, kita disambut dengan wajah yang cerah, dan Allah berkata, "Selamat datang wahai jiwa yang tenang, masuklah ke dalam surgaku, karena aku telah ridha padamu." Karena pada akhirnya, seluruh muara kehidupan ini adalah perjalanan pulang, dan rumah kita yang sebenarnya adalah di sisi Allah. Semoga kita pulang dalam keadaan dicintai dan dirindukan olehnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pada akhirnya, kita akan pulang. Setelah semua perjalanan, setelah segala usaha dan air mata, setelah luka dan tawa, kita semua akan tiba di satu titik yang sama, titik pulang. Tempat di mana dunia tak lagi memiliki kuasa dan hanya amal yang menjadi teman setia. Semua yang kita banggakan hari ini akan hancur. Rumah akan ditinggal, harta akan diwariskan, nama akan terlupa. Yang tinggal hanyalah satu, amal kita di hadapan Allah. Maka pastikan kita membawa sesuatu yang layak untuk diserahkan kepadanya. Banyak manusia yang baru menyadari nilai waktu ketika ajal sudah datang. Tapi sayangnya, waktu tidak pernah bisa diputar. Maka gunakan hari ini untuk menanam, karena esok mungkin kita sudah tak bisa menyentuh bumi lagi. Allah tidak meminta kita menjadi sempurna. Allah hanya meminta kita untuk kembali, untuk sadar,
untuk memohon ampun dan memperbaiki yang tersisa. Selama nafas masih ada, masih terbuka pintu pulang bagi siapapun yang mengetuknya dengan hati yang hancur. Jangan tunda untuk bertaubat. Jangan tunda untuk memperbaiki salat. Jangan tunda untuk berdamai dengan sesama. Karena bisa jadi kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Mati tak menunggu kita siap. Dan jika hari itu datang, semoga kita adalah hamba yang wajahnya bercahaya, yang disambut oleh malaikat dengan senyuman, yang kuburnya menjadi taman surga, yang amalnya menjadi pelita, dan yang akhirnya tinggal di tempat terbaik, surga yang dijanjikan. Kehidupan di dunia memang seperti muara-muara kecil, tapi jangan khawatir jika aliranmu pernah keruh. Selama kamu mau menjernihkan kembali, selama kamu mau berbalik arah, Allah akan tuntunmu ke muara yang indah. Semoga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Semoga ketika dunia kita berakhir, langit menyambut kita dengan rahmat. Semoga kita tidak malu bertemu dengan Allah, karena hidup kita adalah hidup yang dipenuhi usaha untuk taat kepadanya. Jangan terlalu sibuk dengan dunia, sampai lupa menyiapkan akhirat. Jangan terlalu cinta pada yang fana, sampai lupa bahwa yang kekal sedang menanti. Dunia ini bukan tujuan, hanya jalan. Surga adalah kampung halaman kita. Maka mari pulang dengan membawa iman, harap, dan amal. Karena sesungguhnya hidup ini hanyalah perjalanan singkat, dan pada akhirnya, semua akan kembali kepada Allah. Jika narasi ini mengetuk hatimu, jangan simpan sendiri. Bagikan pada mereka yang kamu sayangi. Karena mengingat kematian bukan untuk melemahkan, tapi untuk menguatkan niat kita pulang dalam keadaan yang dirindukan oleh Allah. Jangan tunggu waktu yang tak pasti. Karena hidup ini hanya satu kali dan akhir itu pasti. Subscribe channel Langit Jiwa, tempat kita saling mengingatkan sebelum semuanya terlambat. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.